welcome back. Ketemu lagi sama Rani Sutari di Pillow Talk setiap hari Kamis seperti biasa dari jam 9 sampai jam 11 malam, di mana kita ngobrolin hal-hal yang intimate banget sambil curhat-curhat ya kan. Biasanya sih kalau lagi curhat tuh sama teman, sama sahabat, sama expert juga bisa ya, dan lokasinya adalah tempat tidur. Dan malam hari ini Rani Sutari tidak sendiri. Aku ngobrol di sebuah kamar yang luas sekali, cantik sekali di daerah Sudirman, lebih tepatnya di hotel di Orient Jakarta, dan pastinya di Grand Deluxe room-nya yang kece banget. Bener gak Nadine? Betul banget, enak banget. Rasanya Bobok kita nggak ya. pengen ngobrol, pengen tidur aja. Iya, ya. udah, oke, selesai kan? Dah. Wah, Din, ini Apa tuh? kita udah, aduh gimana ya, seorang Nadine Chandrawinata itu kan punya banyak sekali jabatan, ya kan? Aktris iya, terus tadi founder Sea Soldier juga iya, udah menjadi ibu yang soon to be 2 anak juga iya. Kita sahabatan udah berapa belas tahun sih, gue udah gak inget Gak lagi tau sih. lah, dari zaman dulu lah. Ini sebenarnya malam hari ini tuh gue pengen ngobrol-ngobrol, pengen curhat-curhat mengenai sebenarnya hal yang udah kita curhatin berapa belas tahun. Iya sih, obrolannya memang di kasur juga sih kebanyakan. Kalau lagi nginep-nginepan. Ini tapi kan Hackers mungkin banyak yang juga pengen tahu di soalnya kan apa tuh? gue yakin nih banyak banget yang masuk ke DM-DM-nya Nadine gitu kan. Kak, gimana sih caranya hidup atau nikah beda agama? Weh, Wah, panjang itu berlipat-lipat gitu. Tapi sebenarnya sebelum kita ke situ, Nadine ini kan udah nikah sama Dimas selama 5 tahun. Tahun ini adalah tahun pernikahan yang kelima. Gitu. Iya. Walaupun lupa kan ini. Tadi lupa kayak karena Dimasnya lagi di luar negeri kan, jadi kayak oh ya udah nggak heboh, biasa kan tiap ulang tahun kan oh heboh gitu. Ya udahlah. Nah, ini nih Nadine sebelum akhirnya menikah atau ketemu sama Dimas Anggara gitu ya. Tapi ya kita yang Hackers nggak tahu adalah sebenarnya perjalanan menuju itu ya Din ya. Iya. Gokil sih sebenarnya. Ya banyak banget tantangan, banyak banget lika-liku asmaranya ya kan, dengan derai air mata. Kita healing-healing ke Bali dan Gili masih ingat. Tapi sebenarnya boleh nggak sih share ke Hackers gitu? Karena kan yang orang lihat adalah cuma yang di social media. Oh, dia happy. Oh, dia udah berkeluarga. Wah, santai nih hidupnya. Padahal kan orang nggak tahu perjalanannya sebenarnya semua orang punya tantangan yang sama gitu ya. Yang sulit juga sebenarnya. Iya, normal lah, namanya juga hidup kan. Iya. Boleh nggak ceritain ke Hackers gimana awalnya sebelum ketemu sama Dimas? Sebelum ketemu sama Dimas, ya sama lah sama kayak lu, kayak teman-teman yang lainnya juga, naik turun percintaan itu wajar banget sih gitu. Makanya kita juga nikahnya kan umur berapa tuh waktu itu? 33 gitu. Maksudnya dengan harapan pacaran nama si A ini udah panjang gitu, 3-4 tahun akan menikah berakhir. Tapi kan ternyata kalau Tuhan bilang beda, nggak bisa, ya udah nggak akan jadi. Mau jumpalitan kayak apapun tetap nggak bisa gitu. Jadi ya sebenarnya nikmati. Intinya sih menikmati setiap momen aja, mau itu jadi atau enggak, nikmatin aja. Karena itu jadinya muncul sebuah ketulusan bukan tanpa harapan ya, kayak tanpa ekspektasi yang tinggi gitu. Jadi itu bisa lebih mudah buat kita menerima apapun hasilnya nanti. Jadi kalau sebelum sama Dimas ya gue tetap menjadi seorang perempuan yang terkadang rapuh banget, yang gue sedih banget ya. Makanya kan gue sering ngajakin lo juga dulu pergi ke daerah mana, otomatis gitu, kayak otomatis spontaneous. Yuk kita ke Bali, yuk kita ke ini gitu, kayak beli pesan tiket cepet gitu. Itu hal yang seru, tapi sebenarnya pas saat perjalanan kita nangis-nangis berdua di kasur juga. Itu wajar banget. Tapi untungnya kita berdua ini tipe yang ya habis nangis-nangis, habis itu ya udah tim hore-hore lagi gitu. Maksudnya tidak berkelanjutan karena capek juga kan hati sedih-sedih terus gitu. Jadi ya samalah seperti teman-teman, ya sama seperti semua perempuan pernah berada di posisi titik paling rendah, paling tinggi, terus gimana cara bangkit tanpa ada bantuan orang lain, karena itu penting banget sih. Setuju. Kita jangan nungguin orang nolongin kita. Yang bisa nolongin diri kita adalah ya kita sendiri. Yang bisa punya mindset baru ya kita sendiri. Itu yang gue pelajarin selama perjalanan hidup gue di percintaan, begitu juga di pekerjaan gitu. Jadi pekerjaan kita pun juga harus cari pekerjaan yang kita mau. Jangan nunggu orang nawarin kerjaan. Setuju. Kejar bolanya gitu. Kejar bola, jangan nunggu bola itu datang. Nggak akan datang. Yang ada keluar gawang terus kiri kanan gitu. Ya gitu. Jadi memang ya yang namanya orang ya bukan cuma kita sih. Hackers juga pasti ada lah titik terendah. Pernah desperate juga sebelum akhirnya ketemu gitu sama
pasangannya gitu. Tapi Din, ketika pertama kali ketemu Dimas gitu, pasti kan juga ada sedikit penolakan di hati. Dalam arti bukan penolakan ya, tapi dalam arti kayak, aduh benar gak sih ini orang the one? Aduh gue kan udah capek nih pacar bertahun-tahun gak jadi lagi gitu kan. Jadi kan pengennya kalau udah yang terakhir pengennya untuk selamanya. Nih gimana caranya proses dari Dimas baru pertama kenalan gitu, apalagi Dimas lebih muda. Iya, itu pertimbangan gua sih pada saat kenal sama Dimas, dia lebih muda. Yang paling ditakutin adalah dia masih sedikit childish kan, karena lebih muda. Ya belum tentu juga kita yang lebih tua nggak bertingkah childish tuh, ya belum tentu juga gitu. Tapi kan itu sebenarnya di bawah alam sadar kita itu yang terbentuk bahwa lebih muda, lebih kekanak-kanakan dalam menghadapi atau cari solusi sebuah permasalahan. Sedangkan kalau dalam rumah tangga, kalau punya permasalahan harus diselesaikan dengan kepala dingin gitu. Nah, itu yang sebenarnya ketakutan gua sih. Tapi dengan berkenalan kita mulai pacaran, yang pacarannya kita maksudnya diajak pacaran pada saat kita proses cepet banget sih nih. Jadi mundur deh. Jadi kayak kita kenalan itu hanya sebulan, abis itu langsung pacaran. Dia ngajak pacarannya di acara nonton Coldplay di Melbourne. Itu juga random kayak dia mau nonton Coldplay sama teman-temannya. Terus apa gue juga, maksudnya gue juga diajakin gitu sama teman-teman lain. Apa gue berangkat juga ya gitu, ya udah berangkat gitu. Mau ketemu di sana atau enggak ya itu urusan nanti gitu. Karena kan gue juga sebenarnya poinnya adalah mau menikmati Coldplay bersama teman-teman, bukan sama si Dimas gitu. Pas ketemu di sana dia ngajak pas lagu Amazing Day. Ditembak deh. Langsung gitu. Terus ya akhirnya pacaran, terus itu di bulan Desember, terus di bulan Novemberan diajak dilamar gitu. Pas September ya, sama lu juga kan ada nih sama gue di Bali. Dimas nyuruh. Iya, ada dia nih. Ada dia nih di gue lagi prepare di villa mau ngelamar. Coba lo tahan-tahan ya Ran ya. Nih ada dia nih orangnya nih, saksi hidup nih. Ada dia pas gue diajak lamar, Dimas sudah ngeset itu villa dengan bunga-bungaan dan meja makan, dia ngelamar. Abis itu nggak lama dari itu totalnya 1,5 tahun lah semua perjalanan pacaran segala macam nikah gitu. Jadi ya sebenarnya prosesnya sedikit cepat, step by step. Dan kenapa gue bisa yakin ya karena gue ngeliat keseriusannya dia sih. Dia dengan umur segitu menurut gue dia cukup bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih. Terus dia punya prinsip, walaupun kita punya keyakinan yang berbeda, tapi gue lebih pede kalau dia punya prinsip dan dia takut akan Tuhan gitu. Karena akan lebih worried kalau dia tidak takut apa-apa. Itu kan kayak oke, terus yang lo takutin apa nih dalam hidup ini kalau lo nggak punya standar itu kan gitu. Jadi terus punya pegangan ya. Dia punya pegangan. Nah, itu yang membuat gue oke, artinya kalau gue punya permasalahan nanti di rumah dia bisa membantu memberikan solusi dan dia bertanggung jawab. Mau itu nanti kita bikin keputusan salah atau benar untuk rumah tangga kita, tapi at least berani membuat keputusan dan bertanggung jawab. Gitu. Setuju sih, memang ya kalau dipikir-pikir, maksudnya gue juga kenal Dimas juga sebenarnya lebih lama gue kenal Dimas. Iya. Tapi ya benar-benar gue juga meyakini bahwa Dimas itu memang untuk lo sih, ya walaupun dengan segala perbedaan dan lain-lain. Tapi ya ini ada satu hal yang menurut gue juga salah gitu. Karena Dimas itu nelponin kita semua satu-satu sebelum ngelamar Nadine loh. Oh iya? Iya, kita semua diteleponin sahabat-sahabatnya. Apa? Oh serius? Iya, minta izin. Itu gue gak tahu. Sih gitu, teks siaran, gue mau ngelamar sahabat lo, gue minta dukungannya, minta restunya. Aduh, itu gokil sih, satu-satu digituin. Dan juga dia tanpa sepengetahuan lo juga ngomong langsung ke bokap nyokap juga katanya. Iya, itu gue dengar dari orang tua sih. Tapi gue nggak menyangka dia menelpon temen-temen gue untuk minta izin. Love you sayang. Nah mungkin ini juga ya yang bikin lo yakin bahwa dia adalah the one. Tapi ada turning point gimana sih Nadine benar-benar tahu kalau Dimas is the one? Feeling aja, nggak tahu. Aku juga nggak tau, gue nyaman aja sih, gue nyaman pada saat berada deket dia gitu, karena gue tahu gue dibawa ke arah yang tepat. Dia nggak mungkin ada udang di balik batu lah gitu. Ngerasanya seperti itu, feel safe aja gitu, kayak merasa
pulang ke rumah gitu kalau sama dia, terus ketemu orang tuanya pun juga ngerasa keluarga walaupun belum menjadi keluarga saat itu. Jadi kayaknya kalau berkeluarga sama dia bakal seru nih kehidupan selanjut gue. Maksudnya bukan berarti jangan menganggap bahwa pernikahan itu akan melepaskan permasalahan yang sudah ada ya. Jangan jadi batu loncatan untuk segala hal yang baru. Bukan berarti rumah baru, pasangan baru, kehidupan baru itu semua permasalahan yang kemarin itu hilang, enggak. Malah tambah nambah sebenarnya. Justru kita nyari partner yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan itu. Nah, dan di sini gue yakin ya, maksudnya Dimas ini akan seru kalau dikasih masalah. Kalau nggak dikasih masalah kayak biasa aja, monoton. Kayak dia harus dikasih masalah dulu gitu. Masalah dalam arti biar dia bergerak melakukan sesuatu dan itu gue seneng ngelihatnya gitu. Dia akan bisa menjadi orang yang benar-benar langsung bapak banget gitu lah, bapak dan jadi leader gitu. Jadi oke gitu. Keren. Oke, ini kan dari tadi kita udah ngebahas sebenarnya memang secara sosok dan karakter memang Dimas memang adalah cocok gitu ya, jadi the one-nya Nadine gitu. Tapi ketika menghadapi perbedaan, karena udah pasti perbedaan umur ternyata tadi Nadine udah bilang ternyata nggak terlalu ngefek nih. Ternyata Dimas memang adalah orang yang cukup dewasa dan bisa bertanggung jawab. Tapi secara perbedaan agama ini kayaknya bukan cuma masalah gue, masalah Nadine, dan banyak juga masalah hardworkers lainnya yang mirip-mirip nih kayak gini gitu. Gimana sih sebenarnya ngejembatanin si beda agama ini? Bahkan Nadine itu kan memang nikahnya di luar negeri ya, waktu itu kita tahu di Butan gitu, walaupun tetap melangsungkan kita pernikahan di sini di Lombok, resepsi gitu ya. Tapi ini gimana nih sampai perjalanan menuju dua keluarga mengokekan nikah beda agama di luar negeri gitu kan? Mungkin karena kita punya prinsip masing-masing bahwa jangan menomorsatukan agama kita masing-masing, karena semua agama itu indah, semua agama itu pasti memberikan energi yang baik gitu. Nggak mungkin kita diarahkan yang hal buruk agama, karena keyakinan itu buat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Betul. Dan kita percaya bahwa kita dalam kehidupan ini seperti ya Pancasila gitu. Pancasila berbeda-beda tetapi tetap satu juga gitu. Jadi kayak aku Dimas itu salah satu salah satu dari sekian banyak orang yang menghadapi namanya perbedaan plus perbedaan agama. Karena kan memang kita setiap orang berbeda, nggak ada yang sama. Berbeda itu sama seperti resetting, saling mengisi kan sebenarnya gitu. Jadi kayak kalau kita berpikir bahwa agama kita itu bukan agama yang paling benar gitu, maksudnya semua agama tuh benar, itu harusnya aman ya, karena terciptalah toleransi. Dan pada saat aku bicara sama kedua orang tuanya Dimas juga, ternyata sepaham bahwa agama itu indah semuanya. Wow, jadi sebenarnya ketika memutuskan untuk nikah berbeda agama, soalnya kan padahal banyak nih di luar sana ya Dinia yang kayak ya udah deh, biar nggak ribut-ribut, biar nggak ada masalah, gue pindah aja deh ke agama lo gitu ya. Ini sebenarnya nggak pernah kepikiran? Agama itu kan sebenarnya keyakinan buat diri kita sendiri. Itu maksudnya ingat ya, dalam hidup ini walaupun kita hidup udah berkeluarga, tetap itu judulnya berpasangan, sebelahan, tidak akan saling bisa mengisi. Agama itu personal banget. Jadi kalau saat dibilang, oke, gue mau nikah sama lo dan gue akan pindah agama lo. Jadi pindah agama demi menikah, menurut gue kurang tepat. Kenapa? Karena agama itu milik pribadi, personal banget gitu. Dan agama itu yang nanti bisa menguatkan kita saat kita punya masalah sendiri gitu, kayak yang menguatkan untuk bisa berdiri lagi ya itu agama kita sendiri gitu. Jadi itu harus punya obrolan tuh, komunikasi yang baik sama pasangan kita dan menyamakan mindset bahwa kamu nih ngeliat agama tuh seperti apa gitu. Itu penting banget. Yes. Jadi sebenarnya yang diobrolin dari sejak sebelum menikah gitu ya, atau saat baru pacaran, baru pengenalan, justru yang lo omongin adalah value-nya tuh sama apa enggak gitu ya. Jadi bukan cuma masalah vesselnya gitu, agamanya gitu. Itu kan hanya mesinnya gitu yang menggerakkan kita gitu. Tapi lebih ke arah value-nya gitu, kayak apakah lo juga melihat agama itu sebagai sesuatu yang indah. Jadi ketika terjadi pernikahan beda ini malah jadi lebih indah lagi karena toleransinya tuh gede ya Dede. Ya, jadi kita merasa ya kita bisa bersatu karena perbedaan itu. Wah, itu sih lebih banget sih, jujur sih. Dan itu butuh proses juga, pembelajaran buat kita juga, dan kita harus menyadari betul itu selalu mamanya Dimas selalu bilang, mertuaku selalu bilang, pokoknya kalian harus sadar betul bahwa kalian bersatu karena perbedaan itu. Dan memang benar gitu, karena
saling mengisi. Yes. Jadi justru dengan adanya perbedaan itu malah membuat kehidupan lu tuh malah makin indah gitu loh. Jadi bukan yang kayak dibawa pusing. Berwarna. Pusing pasti ada, masalah Iya. pasti ada. Tapi ingat balik lagi, itu kehidupan. Nggak mungkin nggak ada masalah. Yes. Bosen dong kalau nggak ada masalah, monoton. Itu aja gitu. Dan lagian perbedaan juga nggak usah kita jauh-jauh beda agama. Yang udah satu agama, satu pemikiran dan lain-lain aja pasti kita punya perbedaan cara pikir, terus juga sehari-hari juga melakukan kegiatan sehari-hari berbeda juga udah emang benar timbul masalah ya Din. Betul. Tapi oke, kalau yang namanya tadi kita udah ngomongin perbedaan agama lo dan Dimas ya, atau antara dua keluarga. Tapi kan Nadine sama Dimas sudah menikah dan membentuk keluarga sendiri. Berarti kan lo udah punya anak, udah ada jiwa yang gemes banget sih jiwa. Sekarang ini sedang mengandung anak kedua. Nah, ini sebenarnya apa sih yang value-value yang lo ajarin ke anak-anak nantinya? Tentang perbedaan lagi. Tentang pasti perbedaan, bahwa jangan menganggap perbedaan itu menghambat apa yang kita mau. Dalam arti kayak kita nggak bisa gerak karena kita berteman dengan agama yang berbeda. Janganlah. Karena justru bisa saling belajar gitu. Kemudian beda pendapat gitu. Itu juga jangan bentrok karena perbedaan pendapat. Karena dalam keluarga pun pasti perbedaan pendapat tuh sangat tinggi banget gitu. Nah, kalau mau belajar tentang perbedaan, keluarlah dari rumah. Lihat perbedaan itu tampak nyata di luar sana dengan perbedaan budaya, perbedaan suku, perbedaan bahasa, itu di luar sana. Makanya seringlah traveling, dan dari traveling aku pun gitu, gue aja tuh belajar tentang perbedaan lewat traveling. Gitu, kayak kita bertamu ke rumah orang gitu ya. Betul. Dia punya rules sendiri dalam rumah, walaupun itu rumah mungkin tidak sebesar di perkotaan gitu. Itu pun punya rules gitu, kayak harus permisi, harus panggil gitu. Panggilan punya rumah, mungkin lepas sepatu gitu. Terus makan bersama-sama, nggak bisa nyelonong langsung ngambil kerupuk dan apalah itu cemilan-cemilan yang ada di meja, walaupun di meja itu selalu ada makanan dan minuman gitu. Itu pun udah menunjukkan adanya perbedaan gitu. Jadi kalau mau belajar tentang perbedaan, makanya si Jiwa sekarang aku udah mulai ajakin traveling gitu. Itu harus belajarnya dari di luar rumah, walaupun dipupuknya memang dari rumah ya. Ya mungkin bisa dibelajarin dari buku-buku, kan sekarang banyak tuh. Dan membaca buku pada saat sebelum dia tidur atau mendongeng ya. Itu kan nilai moralnya tinggi banget. Dan itu akan nancep, karena gue sendiri aja waktu kecil gue sering dibacain buku dan nilai moral itu nancep di gue, di bawah alam sadar gue. Nah, berarti emang sebenarnya dari iya sih, benar sih, karena bayi itu kan otaknya kayak sponge ya. Ya, sampai 5 tahun ya. Jadi mendingan diajarin dari kecil bahwa ya memang perbedaan itu ya indah gitu kan. Tapi Din, sebenarnya ada bedanya nggak sih sebelum sama setelah lo menikah? Nah, ini biasanya kayaknya banyak nih yang lagi ngalamin kayak lo gini. Banyak sih sebenarnya perbedaannya, ya mungkin karena gue udah puas gitu ya mengeksplor apa yang gue ingin eksplor, tuh traveling. Terus dengan gue banyak perjalanan hidupnya ya naik turun lah, itu mungkin membuat gue menjadi lebih mengenal diri gue sendiri. Apa sih kelebihan gue, apa sih kekurangan gue, apa yang gue nggak bisa, apa yang gue bisa gitu. Jadi itu yang membuat gue memperjuangkan apa yang mau gue lakuin, seperti salah satunya di Sea Soldier. Kemudian gue ingin berkolaborasi dengan banyak orang gitu. Gue pengen buat event, gue pengen bicara tentang macem-macem gitu. Itu membuat gue menjadi mandiri yang memperjuangkan apa yang gue mau. Tapi gue tidak menghilangkan peran gue sebagai ibu dan sebagai istri gitu. Nah ini nih, soalnya kan banyak orang yang setelah menikah karena udah terlalu fokus gitu ya, ngurus anak, ngurus suami gitu, ngurus rumah, akhirnya jadi lupa sama goals pribadinya atau secara individu, jadi kehilangan dirinya sendiri. Ya, jadi sebelum menikah tuh sebenarnya karena kita harus mengerti dulu tentang diri kita sendiri sebelum menjadi dua jadi satu gitu. Setelah udah mengerti, udah tahu apa yang kita apa kekurangan kelebihan kita, pada saat menjadi dua jadi satu setelah menikah, itu artinya kita bisa menahan ego kita lebih. Terus kita tahu yang mana harus diprioritaskan gitu, yang mana yang harus diperjuangkan, karena udah punya bekal, kita berkenalan sama diri kita sendiri. Terkadang kan kita tidak mau atau berpura-pura tidak tahu gitu. Sebenarnya ini tidak boleh dilakukan, tapi kita lakuin aja gitu. Karena mungkin udah kebiasaan. Karena udah kebiasaan. Iya kan? Ya udahlah ya gitu kan. Iya, nah itu mungkin ya kita harus bisa menerima itu sebenarnya sebelum menikah, bahwa
ya kita berdamai sama diri kita. Kalau kita punya kesedihan yang cukup tinggi, ya terima aja kesedihan itu, mau nangis, mau sedih-sedih nggak apa-apa, tapi jangan berlama-lama ria. Dan sebelum menikah kita harus tahu bagaimana cara merelief itu atau mencari tahu happinessmu tuh di mana sih gitu. Kayak gue waktu gue sedih banget, ya gue akhirnya gue menemukan happiness gue atau merelief diri gue lah pada saat gue bertemu orang banyak dan bertukar cerita dengan orang-orang yang tidak kenal gue. Jadi dia tidak tahu background gue, dia tidak tahu permasalahan gue, dia bercerita aja. Di situ gue dapet energi yang baik dan gue bisa berpikir, hidup ini indah kok. Tinggal bagaimana cara ngelihatnya, sudut pandang kita tuh harus berubah sedikit lah, digeser lah dari 90 derajat jadi mungkin digeser jadi 180 gitu, sedikit berubah-berubah gitu. Ya sama lah keindahan ruangan ini, maksudnya kamar ini, apa yang gue lihat sama emang lo lihat kan beda pasti gitu. Setuju. Hidup kan juga gitu, gimana cara kita melihat permasalahan itu aja sih. Setuju banget nih Harakers ya. Aduh banyak banget poin yang dikasih tahu Nadine. Ini kayaknya udah bisa menjadi kisi-kisi buat Harakers yang saat ini mengalami permasalahan percintaan. Atau yang lagi baru mau nikah, lagi mikir-mikir, nimbang-nimbang. Ini bukan cuma masalah beda agama dan lain-lain ya, tapi gue yakin sih. Lebih dari itu sih. Iya, lebih dari itu. Karena ketika kita menikah gitu, sebenarnya kan kita juga tetap growing as a person gitu. Kita terus berevolusi gitu kan. Nggak mungkin cuma jadi pasangan, jadi ibu, tapi juga tetap punya karir mungkin di luar sana dan lain-lain. Tapi di luar itu semua ya Din ya, menurut lo ada nggak sih tantangan yang paling berat dalam kehidupan pernikahan? Dalam arti gini, lo punya kerjaan lo punya rumah, punya suami, punya mertua dan lain-lain, semuanya tuh memang ada. Tapi kan yang paling utama sebenarnya hubungan sama pasangan gitu, karena ya namanya hubungan keluarga dua orang itu pastinya yang paling penting adalah antara suami istri gitu. Ada nggak sih cara-cara yang bisa lo kasih tahu ke Harakers biar keep the spark alive, Ci? Cara ini susah banget. Tapi sebenarnya gampang banget dilakuin. Komunikasi. Nah, kan balik lagi komunikasi. Mau itu bahas tentang cuman masalah yang sepele lah, cuman yang santai-santai, dari masalah berat. Ini komunikasi. Terkadang kita kalau udah capek atau udah males banget ngomong, nggak diomongin gitu. Komunikasi. Jujur gue sama Dimas terkadang juga kalau udah mulai lelah ya kita nggak ngobrol gitu. Nggak apa-apa dalam satu kamar tapi nggak ngobrol, ya itu sebenarnya hal yang sangat biasa sih gitu. Tapi sebisa mungkin dikomunikasiin gitu. Dan sebelum tidur kalau ada permasalahan diselesaikan. Jangan dibawa tidur. Kenapa? Numpuk kayak persampahan, numpuk tinggi tuh kayak badar kembang kan. Jangan dia di permasalahan. Dan komunikasi ini susah gampang kan? Betul. Ngomongnya gampang nih komunikasi, tapi pada saat udah berhubungan sama seorang yang kita sayang, ngomong permasalahan tuh susah banget, komunikasi. Iya, karena kadang-kadang nanti nyampainya malah salah. Sebenarnya pengen cuma ngobrolin perasaan kita, jadi emosian, kontok-kontokan. Terus kayak untuk bilang minta maaf terkadang lupa juga, minta tolong juga lupa. Itu sebenarnya bukan nggak mau, tapi memang lupa aja gitu. Dan itu harus diingetin lagi sih. Selamat pagi, selamat malam gitu. Terus kasih pelukan tipis-tipis. Itu pun juga kita suka lupa. Tapi harus dilakuin karena itu body touch itu penting banget sih menurut gue ya. Kayak pelukan, gandengan itu penting banget gitu. Tipis-tipis aja gitu. Biar penasaran juga gitu. Tetap ujungnya biar penasaran juga. Iya, jadi mungkin bisa dibilang gimana buat itu spark tetap alive ya. Temukan bahasa kasih di pasanganmu. Apa yang dia suka, gitu. Jadi kayak love language gitu. Love language. Jadi kayak pasangan gue nih suka gitu, walaupun dia lagi nonton harus ada yang nemenin gitu. Mungkin dia seneng kayak gitu. Itu bahasa kasih. Nggak perlu ngapa-ngapain, lu duduk aja di samping dia juga udah tenang gitu ya. Jadi temukan bahasa kasihmu di pasanganmu. Wow, banyak sekali ini Harakers malam hari ini obrolannya. Ada lagi nggak sih Din mungkin tips or trick gitu buat Harakers yang mungkin sekarang ini sedang mengalami yang tadi tuh, aduh bergejolak nih, gue nanti mau nikah gimana nih ya. Sebenarnya ketika lo udah nikah, ada nggak sih yang lo pikir ini mah lebih baik dari dulu aja gue nikah nih, kenapa nggak dari dulu ya? Kan nggak tahu gitu. Nggak tahu. Ya mungkin gue bukan expert ya, tapi gue belajar dari pengalaman hidup gue sama apa yang gue hadapin gitu.
yang pasti kita harus berkenalan sama diri kita sendiri ya. Iya. Bukan berarti dengan menikah itu fokus hanya di ibu rumah tangga. Betul. Memang peran utama di dalam rumah tangga istri dan menjadi ibu nantinya gitu. Tapi ingat, kita punya kehidupan sendiri, kita yang bisa mendamaikan hati kita sendiri, terus kita kejar apa yang kita mau, karena hidup itu kita yang menentukan. Tiap pagi kita bercermin dan coba deh bilang sama cermin pada diri kita sendiri bahwa gua hari ini mau ini gitu. Kira-kira yang bisa dikerjain yang mana dilakukan gitu. Jangan terpatok bahwa menjadi seorang ibu atau udah berkeluarga itu fokus di keluarga. Keluarga prioritas itu benar banget. Iya. Itu harus pertama kali. Tapi ingat, kita punya keinginan yang ingin kita capai, kejar, karena waktu itu tidak akan menunggu kita. Yes. Kita yang harus isi waktu kita. Wah, itu penting banget Dorang. sih. Good night. Nadine ya, sebentar lagi mungkin menambah jadi expert rumah tangga. Tapi seru banget Harakers, sumpah ya. Gue juga setuju banget sih sama Nadine, karena mau apapun profesi Satu lo, lagi. boleh nambah. Satu lagi, terkadang kan orang berpikir bahwa menjadi seorang istri itu tidak boleh bekerja ya, gitu. Kayak gue berpikir, kenapa, apa salahnya kalau kita bisa menambah penghasilan untuk dalam rumah tangga? Iya. Kita nggak ada yang tahu kalau suami tiba-tiba lagi berhalangan bekerja gitu, kita bisa membantu itu. Walaupun mungkin nggak banyak, tapi at least dengan bekerja, kita pun sebagai perempuan kita merasa berdaya, kita merasa bisa membantu gitu. Kita bisa juga mengeluarkan isi pikiran karena bertemu orang atau apapun itu. Jadi intinya balik lagi sama seperti ya kehidupan, apa yang kita ingin lakukan yaitu hidup seimbang. Jadi lakukan peran masing-masing sebagai bapak, sebagai ibu, tapi ingat bagaimana bahasa kasih itu penting di dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Asik. Good night deh. Jangan lupa aktualisasi diri juga penting. Jadi tetaplah kamu berevolusi sebagai pribadi. Selain kamu juga sudah ada di sebuah institusi pernikahan gitu ya, Den? Iya, betul. Udahlah, Harakers, kita tidur dulu ya. Ya udah deh. Terima kasih banget buat Harakers yang udah dengerin. Pastinya juga terima kasih banyak tuh The Orient Hotel Jakarta yang sudah meminjamkan kamarnya yang keren banget ya, Den, di Grand Deluxe Room. Keren. Kita mau tidur dulu deh Harakers, habis Pilot Talk curhat-curhat enak nih kayak tidur. Buat Harakers yang mungkin ketinggalan episode kali ini, nggak apa-apa, masih bisa dengerin nanti di Spotify MRA Media Ruang Siar Juara ya. Dan juga nanti akan hadir versi visualnya di YouTube channelnya Hard Rock FM. So, have a heart rocking night and see you again at Pillow Talks with Rani Sutari next week. Bye-bye. Good night.